Selamat pagi, Tuan anakku. Kembali kita bertemu di pembelajaran biologi. Sekarang saat ini kita masuk kepada materi tentang tumbuhan di KD3 tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Untuk materi tentang jaringan tumbuhan, kita akan masuk pada slide PowerPoint, yang mana kita akan pelajari jaringan pada tumbuhan. Standar kompetensi yang diharapkan adalah memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, serta penerapannya dalam konteks sarintemas. Kompetensi dasar yang diharapkan tercapai adalah mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkan dengan fungsinya, serta menjelaskan sifat atau potensi sebagai dasar struktur jaringan. Dan di KD 4.3 mengharapkan kita mendapat melaksanakan secara praktik di lapangan. Jaringan tumbuhan itu terdiri dari dua jaringan. Yang pertama ada jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan letaknya itu ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan asal pembentuknya itu adalah meristem sekunder, meristem primer, dan promeristem. Nah, jaringan permanen itu terdiri atas jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan penyokong. Jaringan pengangkut itu ada silam dan floem. Jaringan parenkim ada kolenkim, actinenkim, irenkim. Dan jaringan gabus adalah phloem, phloderem. Kemudian jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Ini ada jaringan sederhana atau biasa disebut dengan jaringan primer. Berikutnya, yang pertama tentang jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan terdiri atas kelompok sel yang aktif membelah. Ya, terdiri atas kelompok sel yang aktif membelah dengan ciri-ciri bersifat embrionik, kemudian ukuran selnya kecil, dindingnya tipis, nukleus besar, vakulanya kecil dan kaya dengan cairan sel, serta selnya berbentuk kuboid atau prismatis yang berfungsi sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan, sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi. Ini artinya jaringan meristem ini sebagai awal dari pertumbuhan, sehingga biasa disebut dengan jaringan meristem ini biasa sebagai titik awal dari pertumbuhan kita dan selalu membelah dan aktif membelah. Inilah menjadi jaringan dasar dari tumbuhan untuk bisa tumbuh bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah panjang. Berdasarkan pertumbuhannya, jaringan meristem dibagi menjadi promeristem atau sel pemula, kemudian meristem primer berkembang langsung dari sel embrionik, meristem sekunder berkembang dari jaringan yang berdiferensiasi. Ini contoh dari jaringan meristem ada jaringan kambium, gabus dari parenkim atau kolenkim. Kemudian meristem ini sebagai meristem primer, dan meristem sekunder adalah jaringan kambium. Berdasarkan letak, meristem apikal itu ada pada ujung batang. Ini di ujung batang ini terdapat meristem apikal. Ini sebagai titik tumbuh untuk bertambah tinggi, bertambah panjang. Kemudian ada meristem interkalar. Ini meristem interkalar di tiap-tiap nodusnya, dan di sela-selanya itu ada internodus. Ini berperan dalam bertambah dewasanya jaringan tumbuhan. Ini sebagai juga biasa disebut dengan meristem primer dewasa. Kemudian ada meristem lateral. Meristem lateral ini biasanya menghasilkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke arah samping dan bertambah gemuknya tanaman. Nah, meristem apikal ini di samping ada di ujung batang, juga terdapat di ujung akar. Dia akan terus ke bawah menembus tanah untuk mengambil makanan, sehingga akar menjadi kuat dan tanaman pun menjadi lebih tinggi. Ini meristem apikal di ujung akar yang berperan. Tuh. Berikutnya, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ini jaringan yang kedua setelah tadi jaringan embrionik yang bersifat embrionik atau meristem yang juga disebut dengan jaringan embrionik. Ada jaringan permanen atau yang bersifat dewasa. Jaringan dewasa ini biasanya tidak memiliki aktivitas untuk memperbanyak diri. Ukurannya relatif besar dibanding sel-sel meristem, memiliki vakula yang besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kadang-kadang selnya telah mati, kemudian selnya telah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya pada dinding sel. Dan di antara sel-sel dijumpai ruang-ruang antar sel. Jaringan dewasa ini terdiri atas epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Mari kita bahas satu persatu dari jaringan epidermis.
Jaringan epidermis ini merupakan jaringan bagian terluar dari organ tumbuhan dengan ciri di mana tersusun atas satu tin, memiliki kutikula yang kaku dan kuat, kemudian susunan selnya merapat, selnya hidup. Protoplasma hidup dapat menyimpan hasil-hasil metabolisme, tidak memiliki klorofil, sedikit grana pada bagian plastida. Dan fungsi dari epidermis ini adalah sebagai pelindung. Dari mana? Dari kehilangan air, dari transpirasi atau penguapan, dari kerusakan-kerusakan yang bersifat mekanik, baik kena tempaan, baik kena pukulan, hantaman, dan seterusnya, kemudian dari perubahan suhu atau panas, dan seterusnya. Epidermis ini biasanya berlapis tunggal, yang berlapis-lapis disebut dengan filamen. Ini biasanya ada pada tanaman anggrek. Jaringan epidermis ini termodifikasi. Yang pertama disebut dengan stomata. Ini ada pada mulut daun, ada stomata yang berperan dalam proses fotosintesis, di mana stomata atau lubang pada bagian daun ini yang berperan untuk menyerap oksigen, cahaya, dan seterusnya untuk masuk ke dalam daun atau bagian-bagian tanaman ini untuk kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian ada trikoma. Trikoma ini sama dengan rambut-rambut. Ada yang trikoma granuler dan ada trikoma agranuler. Ini pada daun waru, kemudian atau kapus komunis. Ini ada trikoma ini yang seperti duri-duri. Nah, ini rambut-rambutnya. Kemudian ada spina atau duri yang biasanya tumbuh di bagian batang, itu tanaman mawar, tanaman jeruk, itu ada duri yang tumbuh di bagian batang. Filamen, ini lapisan sel mati pada epidermis, fungsinya sebagai tempat menyimpan air. Itu pada anggrek ada bagian filamen. Kemudian sel kipas, ini juga untuk menyimpan air pada Gramineae, jenis rumput kemputan. Kemudian ada sel kersik yang berisi kristal kersik seperti sel silika. Ini ada pada bagian Gramineae itu tebu. Ini seperti kristal. Ini modifikasi daripada epidermis. Yang kedua ada jaringan parenchyma. Jaringan parenchyma ini merupakan bagian utama dari jaringan dasar tumbuhan yang tidak terspesialisasi dan sebagian besar ada di korteks dan di bagian embulur. Ciri-cirinya sel hidup, kemudian berukuran besar dan tipis, memiliki banyak vakuola, ruang antar selnya rapat dan bersifat embrional. Ini berperan sebagai jaringan dasar tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dapat dibedakan menjadi chlorenchyma, di sel-selnya mengandung klorofil. Kemudian airenchyma, selnya ada rongga udara besar. Ini tumbuhan air biasanya seperti eceng gondok. Kemudian actinenchyma, sel-selnya sejajar dengan aksis tumbuhan, bentuknya bintang, memiliki rongga antar sel seperti Kana sp. Ini bagian-bagian actinenchyma seperti ini. Ini bagian airenchyma pada eceng gondok, dan inilah bagian chlorenchyma. Nah, ini pada jaringan parenchyma. Dan yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh dan berdiri tegak. Ciri-cirinya biasanya dengan sel tebal, kuat, kemudian sel-selnya terspesialisasi. Fungsinya apa? Fungsi dari sel-sel penyokong adalah menguatkan tegaknya batang dan daun, dan melindungi biji, memperkuat jaringan parenchyma, menyimpan udara, dan melindungi berkas pengangkut vaskuler. Jaringan-jaringan ini dibagi menjadi koenchyma dan sklerenchyma. Ini tidak batok kelapa bisa dilihat. Jaringan hidup yang khususnya menunjang organ muda pada tumbuhan, baik yang muda pada tumbuhan muda dan basah pada bakar pada organ yang telah dewasa. Ini adalah jaringan koenchyma. Ini jaringan hidup. Karakternya bagaimana? Jaringan koenchyma itu plastis, dia elastis, dapat merenggang secara permanen, merenggang secara permanen. Kemudian selnya hidup, memiliki dinding primer, dindingnya lunak, tipis, lentur, dan tidak berlignin. Kemudian protoplasnya aktif, dapat berisi kloroplas, kemudian bersifat meristematik. Pada tanaman yang tua, dinding sel koenchyma mengeras atau berlignin serta berubah menjadi sel sklerenchyma. Nah, ini gambar daripada sel koenchyma. Ini menghindari, biasanya dia bersifatnya lentur. Sklerenchyma, ini ada serat, ada skleren. Sklerenchyma itu jaringan dinding sel sekunder yang berlignin dan tidak memiliki organ pada tumbuhan dewasa.
kemudian protoplasmanya mati atau tidak aktif. Jaringan ini dibagi menjadi sel serabut atau serat dengan sel-sel panjang, sempit, dan sering ditemukan sebagai berkas, jalinan, atau silinder berunggah. Paling sering ditemukan jaringan pembuluh atau jaringan dasar. Dan menurut tepatnya biasa disebut dengan serat silem berada di jaringan pembuluh dan serat ekstrasilem yang berada di jaringan silem. Kemudian sklerenkim, kelompok sel keras dan sel parenkim yang sekelilingnya kemudian terdapat sebagai dioblast. Setelah dewasa biasanya menjadi sel mati atau sel batu. Dan ini terlihat pada bagian kelapa. Dari serabutnya, batoknya, itu yang melindungi kelapa dan ketika jatuh tidak pecah. Itu ada batok kelapa dan bagian serabut kelapanya ini merupakan jaringan penyokong sklerenkim pelindung. Sehingga ketika jatuh kelapa tidak pecah, kemudian ini serabutnya yang melindungi, kemudian batoknya yang keras. Dan yang berikutnya adalah jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada badan batang dan akar yang telah menebal yang diakibatkan adanya pertumbuhan sekunder. Fungsi dari jaringan gabus adalah sebagai tahan air dan insulator suhu, sehingga menyebabkan gabus efektif sebagai lapisan pelindung permukaan tubuhnya. Jaringan ini terdiri atas pilogen atau kambium gabus yang membentuk periderm, kemudian velum atau jaringan gabus yang berperan sebagai pelindung yang dibentuk oleh pilogen ke arah luar dengan ciri-ciri susunannya rapat, tidak ada ruang antar sel, terdapat zat gabus pada dinding selnya. Kemudian ada piloderm, jaringan parenkim yang dibentuk pilogen ke arah dalam, itu jaringan gabus. Ada pilogen, velum, dan piloderm. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang berperan mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan hasil fotosintesis berupa zat makanan dari bagian organ ke bagian organ lainnya. Berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi silem dan floem. Silem itu apa? Silem ini adalah jaringan pengangkut yang berperan menyalurkan air dan unsur hara dari bagian akar ke daun. Akar ini mengambil unsur hara di tanah, baik dan air itu, kemudian disalurkan ke bagian batang, menuju ke bagian ranting, dan akhirnya di daun. Di daun ketika bertemu dengan sinar matahari dan oksigen yang diserap oleh stomata, ini terjadilah proses fotosintesis. Silem ini terdiri atas parenkim silem, serabut silem, trake, dan komponen pembuluh. Kemudian yang kedua ada floem. Floem ini perannya apa? Peran floem ini adalah menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari bagian daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ketika silem menyerap dari bawah ke bagian atas sampai di bagian daun, bertemu dengan zat hijau daun, ada oksigennya, kemudian ada sinar mataharinya, unsur hara yang dibawa dengan air ini kemudian dijadikan bahan untuk proses metabolisme atau fotosintesis, dan fotosintesis ini menghasilkan hasil fotosintesis berupa zat-zat metabolisme inilah yang kemudian dikirim oleh floem dari bagian daun ke seluruh bagian tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sel-selnya ini berbentuk piramid yang terdiri atas parenkim floem, serabut floem, komponen pembuluh tapis, dan sel pengiring. Nah, di antara silem dan floem inilah pada tanaman dikotil terdapat kambium, baik fasikuler ataupun interfasikuler. Karena adanya kambium inilah kemudian nanti kalau tanaman itu dipotong akan ketemu dengan siklus tahunan pada tanaman. Oh, kita tahu berapa sih umur tanaman itu sebenarnya dengan adanya lingkaran tahun itu yang dihasilkan oleh kambium yang ada pada batang tanaman. Nah, ini susunan dari jaringan pengangkut. Ada bagian trakea, ini bagian trakeanya, kemudian ada lubangnya, ini bagian dari trakea pada silem, trake. Pada floem ini ada sel pengiringnya. Ini lempeng tapis, kemudian ada nukleus, ada sitoplasma. Nah, ini sel pengiringnya. Ini lempeng tapis dengan porinya. Ini pada bagian floem. Ini bedanya antara silem dan floem pada berkas pengangkut. Kemudian berikutnya ada jaringan kambium. Apa itu jaringan kambium? Nah, ini jaringan kambium. Ada jaringan kambium fasikuler dan ada jaringan kambium interfasikuler. Ini pada floem dan silem. Ini ada pada floem dan silemnya. Nah, ini dia. Yang fasikuler dan interfasikuler. Nah, ini dibatasi oleh kambium.
Nah, ini prokambium fasikuler. Nah, ini yang nanti akan memberikan ini prokambium interfasikuler yang kemudian menjadi, nah ini prosesnya menjadi kambium fasikuler. Ada phloem, ada silam, ada dibatasi oleh prokambium fasikuler. Kemudian antara jaringan pengangkut satu dengan pengangkut yang lainnya dibatasi oleh prokambium interfasikuler. Prokambium fasikuler ini membentuk kambium fasikuler. Prokambium interfasikuler membentuk kambium interfasikuler. Nah, ini akhirnya jaringan kambium ini ada pada penampang melintang batang dengan kambium fasikulernya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Penampang melintang batang dengan kambium fasikuler dan yang interfasikuler. Perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah, ini nanti akan membentuk lingkaran taut. Seperti ini jadinya. Ini membentuk kambiumnya, ini untuk pertumbuhan. Ini pertumbuhannya ada kambium vaskuler, ini silem, ini phloem primer. Ini bagian dalamnya, ini bagian kortek, ini epidermis. Nah, ini bagian pertumbuhannya di bagian vaskuler kambium. Berikutnya di bagian batangnya ini setelah primary phloem ada silem, ini silem primer, vaskuler kambium, kemudian phloem sekunder, ada phloem primer, ini epidermis. Nah, ini akhirnya terbentuklah lingkaran taut. Batang monokotil. Nah, dari jaringan-jaringan itu kita kemudian akan membahas batang-batang pada tanaman. Yang pertama, batang monokotil. Meristem apikal, batang tumbuhan monokotil itu sangat kecil. Meristem berkembang menjadi bakal daun, kemudian tunas ketiak, kemudian epidermis. Di bawah meristem apikal ini ada meristem primer yang kemudian melebar ke sekelilingnya, menebal, yang disebut meristem periper. Kemudian meristem periper ini berkembang menjadi bagian utama dari batang yang berisi ikatan pembuluh. Epidermisnya dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu. Kemudian di bawah epidermis terdapat korteks. Batas korteks dan stile biasanya tidak terlihat jelas. Stile itu terisi oleh ikatan pembuluh yang tersebar dan bertipe kolateral tertutup, karena di antara silem dan phloem tidak ditemukan adanya kambium. Berarti dia berjajar, tidak dibatasi oleh kambium. Jumlah ikan bulunya banyak, kemudian setiap ikatan bulu didampingi dan atau dilingkari oleh sarung sklerenkin, dan di tengah-tengah stile terdapat empudur. Tidak adanya kambium inilah yang menyebabkan monokotil biasanya tidak dapat tumbuh membesar, karena kambium inilah yang nanti akan menentukan tanaman bertambah tinggi dan tanaman bertambah besar. Sehingga batang monokotil itu seluruh batangnya itulah merupakan jaringan primer. Itu karena batang monokotil tidak memiliki kambium, ini yang menyebabkan kenapa batang monokotil tidak bertambah tinggi dan bertambah panjang dan bertambah besar. Ini saya akan melintang batang monokotil pada jagung. Ini ada pembuluh pengangkut, kemudian ada jaringan dasarnya, ada bagian epidermis. Kemudian ini phloem dan silemnya, ini phloem dan silemnya tersebar, dan ada lubang udara, ada berkas pembuluh. Ya. Pada bagian daun, organ tumbuhannya memproduksi bahan makanan, kemudian organ yang paling luas pada permukaannya menyerap energi cahaya matahari sebesar-besarnya. Ini anatomi daun pada monokotil. Ada vena, ada lubang udara, ada sel penjaga. Ini sel penjaga, ada stomata. Ini ada stomata, sel epidermal. Ini dari atas ada bagian epidermis, kemudian ada parenkim palisada yang banyak terdapat plastida, ada klorofilnya, kemudian ada parenkim spon, ada epidermis bawah. Kemudian di sini ada kutikulanya, di sini ada venanya, ini stomata, kemudian ada phloem dan silem yang tersebar, ada sel penjaga. Ini ada bagian kutikula. Ini untuk epidermis, anatomi daun pada monokotil. Nah, ini jaringan penyusun daunnya pada epidermis itu ada di permukaan atas dan bawah daun. Kemudian permukaan daun terdapat kutikula yang fungsinya untuk mencegah penguapan, dan memiliki stomata, lubang yang berubah bentuk yang disebut dengan sel penjaga. Ini terdapat pada bagian stomata. Posisi daunnya mendatar, stomata pada permukaan bawah daun, kemudian daun yang posisinya tegak. Stomata biasanya ada pada sisi permukaan daun.
untuk tumbuhan air, kemudian stomata pada atas permukaan daun dan biasanya memiliki stomata untuk penambah penguapan air. Parenkim ini ada di bawah epidermis, kemudian parenkim ini dibedakan menjadi parenkim palisada dan spon. Dan kedua, parenkim ini merupakan mesofil yang memiliki klorofil yang banyak. Dan ikatan bulunya di atas silam dan floem. Ikatan ini terdapat di dalam tulang atau urat daun yang tampak menonjol pada bagian permukaan bawah daun. Ikatan bulu ini merupakan lanjutan ikatan bulu pada batang dan akan berakhir pada telah kecil dan dapat pada daun, yang biasa disebut dengan hidatoda. Ini pada bagian bunga, dasar bunganya reseptakel, ini dasar bunganya. Nah, ini bagian dasar bunganya biasanya reseptakel. Kemudian perhiasan bunganya nih, periantum, biasanya berupa kelopak atau kalik dan mahkota atau corolla. Ini riasnya. Benang sari ada dalamnya stamennya, kemudian ada putih atau pistilum. Ini bunga. Struktur bunganya, ini bunga sempurna terdiri atas dasar bunga, kemudian perhiasan bunga, benang sari dan putih atau pistilum. Ini struktur bunganya. Nah, ini strukturnya, ini bagian reseptakel, ini ada ovulunya. Nah, ini ovulunya, ini sepal, kelopak, ini petal, mahkota bunga, kemudian ini benang sarinya, ini kepala putiknya, ini kepala putik, kemudian ini benang sari, ini di bagian bawahnya ini adalah ovari yang di dalamnya terdapat ovul. Ini tempat terjadinya pembuahan. Ini bagian kepala sari, stamen, ini tangkainya filamen, ada anternya. Ini bagian karpel, mahkota kepala putik. Ini struktur daripada bunga. Tipe-tipe bunga. Nah, ini ada bunga lengkap, kelopaknya ada, mahkotanya ada, benang sari ada, putih ada. Bunga yang sempurna, kelopaknya bisa ada, bisa tidak ada, mahkotanya bisa ada, bisa tidak ada, benang sarinya pasti ada, putih pasti ada. Bunga jantan, kelopaknya ada, mahkotanya ada, benang sarinya ada, putih tidak ada. Bunga betina, kelopak, mahkota ada, kelopak ada, benang sarinya tidak ada dan putihnya ada. Bunga telanjang, kelopak dan mahkotanya tidak ada, benang sari dan putih ada. Ini bunga telanjang. Nah, dari tumbuhan ini kemudian dia juga akan memiliki sifat yang disebut dengan sifat totipotensi. Sifat totipotensi pada jaringan tanaman ini dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dan jumlah banyak dan dalam jumlah banyak dan cepat. Nah, ini untuk mendapatkan jumlah yang banyak dan cepat untuk anakannya. Ini prosesnya. Pelembakan tanam mortal misalnya dipotong kecil-kecil, masing-masing 2 mg, kemudian ditemukan pada media bentuk hasilnya sel-selnya membelah, terbentuk kalus dari yang belum terdiferensiasi, kemudian kalus dipisahkan dalam media nutrisi, kemudian kalus membelah diri bentuk embrio dan terbentuklah tanam baru. Ini dalam jumlah banyak dia bisa dikembangkan. Ini sifat totipotensi tanaman. Kemudian teknik yang berikutnya ada kultur jaringan untuk pengembangbiakan tanaman. Teknik dasar dari kultur jaringan itu apa? Totipotensi, yaitu kemampuan sel tumbuh untuk berkembang membentuk tanaman lengkap dalam medium aseptik yang mengandung unsur hara dan faktor tumbuhan sesuai. Ini oleh itu. Prinsipnya potongan jaringan hidup expand ya. Potongan jaringan yang hidup diisolasi di organisme, ditumbuhkan dalam waktu tertentu, isi medium nutrisi, expandnya diambil, kemudian dari jaringan meristem, baik dari meristemnya itu ujung akar, tunas ataupun bertambah. Ini persis dia dengan pelaksanaan penyetekan. Yang menggunakan bagian lain dari tanaman ke tumbuhan yang lain. Itu nyetek atau nempel itu bisa. Ya. Sehingga kita bisa membuat tanaman apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Ini konsep kultur jaringan ini banyak digunakan pada pengembangbiakan tanaman anggrek. Nah, ini contohnya. Proses kultur jaringan. Keuntungannya apa dalam kultur jaringan? Bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur, waktunya singkat, tidak memerlukan ruangan yang luas, cepat menghasilkan tanaman baru dari satu jenis tanaman. Nah, dari proses itu silakan anak-anak nanti dilihat penugasan mandirinya di PowerPoint. Ini ada gambar yang Pak sajikan.
Kemudian dari gambar ini diisilah tabel-tabel di sampingnya. Ini penugasan mandiri pertama. Kemudian lihat latihan soalnya, ini silakan dijawab latihan soalnya. Ini penugasan mandiri yang kedua, sama, ada gambar, ada kolom di sampingnya diisi. Kemudian jaringan permanen juga sama, jaring pelindung ini karakteristiknya apa, lokasi di mana, fungsinya apa, itu silakan diisi. Ini penugasan mandiri yang ketiga, sama, mengisi bagian-bagian gambar. Nah, ini perhatikan strukturnya dan isi bagian-bagiannya, baik dikutil maupun monokutil. Baru kemudian jawab pertanyaan berikut. Ini tugas mandiri anak-anak yang anak kerjakan secara mandiri. Dan dikerjakan di mana? Silakan nanti dikerjakan untuk tugas mandirinya dalam sebuah lembaran kerja. Boleh menggunakan buku tulis atau double folio, atau diketik, dan nanti hasil karya anak-anak itu silakan difoto, dan nanti hasil fotonya kirim di link yang Bapak akan berikan di Google Classroom. Nanti linknya menyusul, lihat di Google Classroom. Nah, itu beberapa hal yang disajikan. Nanti untuk pertanyaannya silakan diisi pertanyaannya di video yang Pak share di bawahnya, silakan diisi pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nanti Pak akan jawab langsung melalui Google Classroom yang link yang akan diberikan di sana. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sajikan untuk materi kita hari ini tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk hal-hal lain lebih detail, nanti silakan lihat di link pada Google Classroom-nya. Di sana akan Pak sajikan modul, kemudian tugas mandirinya yang ada di PowerPoint, dan PowerPoint-nya serta video YouTube dari materi yang Pak sajikan. Selamat pagi, dan materi kali ini kita sampai di sini tentang tumbuhan. Silahkan mencermati, mencerna, dan mencari makna dari pembelajaran ini. Lebih detail silahkan dipelajari di modul yang disajikan. Dan selanjutnya tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan tetap cuci tangan. Jangan pernah lalai akan kesehatan kita di masa pandemi ini. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan selalu diberikan kesehatan. Bertemu lagi dalam tugas-tugas berikutnya. Ingat anak-anak, tugas tidak akan kita kumpulkan di sekolah, tapi silakan difoto, dibuatkan dalam satu file PDF. Dan nanti silakan hasil karyanya ini dikirimkan melalui link yang dibagikan di Google Classroom. Terima kasih.